ada 5 soalan. Pertanyaan pertama sekali, manakah yang lebih afdal, Ustaz, kami sebagai seorang wanita salat di surau ke, di masjid ke, atau di rumah? Jawabnya, Nabi SAW bersabda, salat wanita yang paling afdal adalah di rumahnya. Di rumah lebih afdal. Laki-laki juga demikian. Nabi SAW bersabda, seabdal-afdal salat kamu adalah salat kamu di rumah, kecuali salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, kalau boleh di masjid atau di surau. Ini untuk laki-laki. Sebabnya rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, semuanya itu hendaklah di rumah sebaiknya. Kecuali pada bulan Ramadan. Ini untuk laki-laki. Namun demikian, kata para ulama, hadis Nabi tersebut tidak mutlak. Wanita juga boleh ke masjid. Tapi dengan syarat, tidak menimbulkan fitnah. Alhamdulillah, kita saat ini berada pada tahap aman saja pergi dan balik ke masjid atau ke surau. Tidak menimbulkan fitnah. Bukan saja tidak diganggu oleh orang-orang jahat, tapi kita sendiri jangan buat fitnah. Pergi ke masjid umpamanya dalam keadaan pakaian yang tidak menutup aurat, itu tak dibenarkan. Yang Ustaz maksudkan, sebaik-baik salat wanita ada dari rumah, tidak mutlak. Terkadang-kadang, salat wanita surau atau ke masjid lebih afdal. Jika tidak ada yang perlu dibimbangkan di rumah. Ditambah pula suami pergi ke surau untuk salat berjamaah, untuk salat tarawih, witir. Tak ada yang perlu dibimbangkan. Anak-anak semua dah kahwin. Semuanya punya rumah-rumah sendiri. Yang dibimbangkan apabila isteri pergi ke masjid, banyak kerja-kerja rumah yang tak dapat diselesaikan. Anak-anak kecil, tugasnya memasak, jadi terganggu. Nah, ketika itu salatlah di rumah. Sebab seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah. Bukan sahabat yang bertanya, Rasulullah yang bertanya pada sahabat. Hal tazawwajta? Are you married? Kamu sudah kawin? Jawab sahabat, na'am, tazawwajtu. Saya sudah kawin. Dengan lelaki atau janda? Minta maaf, dengan perawan atau janda? Kamu sudah kawin, alhamdulillah. Cuma aku tidak tanya, kata Rasul. Kamu kawin dengan gadis ke, perawan ke, atau janda? Lalu dijawab dengan janda, ya Rasulullah. Jawab Nabi, mengapa tidak kawin dengan perawan? Supaya kamu lebih bermesra-mesra dengan dia, dia bermesra-mesra dengan kamu. Begitu kata-kata Nabi. Lalu sahabat memberi alasan. Ya Rasulullah, saya kawin dengan janda sebab ayah saya mati syahid dalam perang Badar. Ayah meninggalkan saya dan adik-adik yang masih kecil-kecil. Lalu saya kawin janda dengan harapan
Selain dia jadi isteri saya, dia juga berperanan sebagai ibu bagi adik-adik saya yang masih kecil, yang memerlukan pemeliharaan. Coba dengar apa komen Nabi. Oh, begitu. Maknanya Nabi setuju. Ini yang Ustaz maksudkan. Walaupun Nabi katakan salat di rumah itu lebih afdal. Tetapi andai kata tidak ada perkara yang boleh membimbangkan, salatlah. Pergilah bersama suami. Atau paling kurang mendapat izin dari suami. Kalau suami berhalangan, dapat izin dari suami dan tak ada perkara di rumah yang tidak dapat dibereskan. Semuanya sudah beres. Itu yang Ustaz maksudkan, tidak mutlak. Itu jawaban Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Mana yang lebih afdal? Diharap para jemaah dapat memahaminya. Hadirin dan hadirat, pertanyaan yang kedua, apakah ada Ustaz doa-doa untuk menyambut bulan Ramadan yang sahih dari Nabi? Ada. Doa itu pagi tadi Ustaz sudah share ke dalam grup. Silakan baca. Silakan baca. Di antara doa itu, apabila malam ini umpamanya kan bermakna nampak anak bulan. Itu sebabnya esok puasa. Doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman hingga akhir. Atau doa lain, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sila baca maknanya di dalam grup yang Ustaz sudah minta agar tim share. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, di tempat kami ada imam yang mengarahkan supaya langsi pembatas antara jemaah laki-laki di depan dengan belakang, langsi itu hendaklah dibuka sedikit. Jangan tutup seluruhnya. Supaya ada segelintir daripada jemaah wanita itu melihat pergerakan orang di dalam. Sama ada imam atau jemaah lelaki. Untuk membolehkan mereka rukuk, i'tidal, sujud. Lebih-lebih lagi kadang-kadang mic tidak function. Jadi macam mana? Karena ramainya, macam mana mereka nak bergerak? Nah, dengan adanya terbuka itu, membuat mereka dapat bergerak walaupun tidak kedengaran suara imam Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, mereka boleh bergerak. Dan jemaah wanita lainnya boleh ikut. Sebagaimana bahagian yang nampak jemaah laki-laki tadi bergerak. Cuma timbul pertanyaan. Dikatakan apabila ditutup langsung batal salatnya. Hadirin dan hadirat, yang ini Ustaz tidak begitu setuju. Berapa banyak orang-orang yang tidak nampak imam dan jemaah di depannya? Tak usah jauh, Masjidil Haram. Ada yang di bawah underground, ada yang tingkat 2. Semuanya tak nampak imam.
tapi salatnya sah. Jadi mendakwa bila makmum tidak nampak imam atau tidak nampak jemaah di depan, salatnya tidak sah disebabkan karena tertutup, tidaklah sampai demikian. Cuma anjurannya supaya dibuka sedikit agar jemaah perempuan nampak pergerakan jemaah lelaki untuk memastikan pergerakan mereka itu betul ikut imam. Itu betul. Namun demikian, jika tabir itu jarang, tidak dibuka pun tapi nampak karena jarang, itu pun sudah memadai menurut pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, saya ada anak saudara yang sudah sebulan berada di hospital. Dia tidak boleh bergerak, apalagi bangun. Dia seorang wanita yang baru saja berakhir periodnya. Maknanya kering periodnya. Dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Mandi hadas besar namanya dalam bahasa kita. Al-hadasul akbar. Hadas besar. Selama ini, selama 1 bulan karena dia tidak boleh bergerak, kami hanya pakai lap-lap saja untuk memandikannya. Tolong beri sedikit panduan Pak Ustaz, macam mana cara untuk dia mandi hadas besar. Nah, penjelasannya begini. Hadas ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Untuk angkat hadas kecil, hendaklah uduk. Agar terangkat hadas kecil, hendaklah beruduk untuk membolehkan kita salat, tawaf dan lain-lain. Agar terangkat hadas besar, kita mesti mandi. Al-ghuslu, mandi. Kalau uduk angkat hadas kecil tidak mampu atas sebab-sebab tertentu, boleh diganti dengan tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bila kamu tidak mampu untuk beruduk, mungkin karena ketiadaan air, mungkin kamu sakit, hendaklah tayamum dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Nah, hadirin dan hadirat, tayamum ini bukan hanya pengganti uduk, pengganti mandi hadas besar juga boleh dengan tayamum. Kalau mandi, hendaklah basuhkan atau siram air sekujur tubuh. Tayamum sebagai pengganti mandi. Exactly. Sama betul. Sebagaimana tayamum pengganti wuduk. Tetap muka dan tangan. Tetap muka dan tangan. Ada satu riwayat seorang sahabat pada satu malam badannya tidak sehat, demam panas, tapi dia dalam keadaan junub.
Tak disebut apakah karena mengadakan hubungan kelamin dengan istri atau karena bermimpi keluar mani. Yang penting sebelum subuh dia mesti mandi. Lalu paginya dia mandi. Dalam riwayat tersebut, akhirnya dia meninggal dunia. Dalam keadaan sakit dia mandi. Lalu Nabi SAW katakan, bukankah aku telah kata, kalau kamu tidak mampu mandi karena junub, kamu boleh tayamum. Nah, riwayat yang lain pula menyebut, ada orang yang terdengar Nabi mengatakan boleh ganti tayamum bila tidak mampu mandi hadas besar. Lalu pada pagi itu dia pun bertayamum dengan bergumul-gumul seperti kucing di atas pasir. Kononnya mesti kena semua debu di seluruh badannya. Kemudian siangnya dia melaporkan pada Nabi apa yang dia buat. Kata Nabi, tidak. Bukan begitu tayamum sebagai pengganti mandi hadas besar. Tayamum sebagai pengganti mandi hadas besar sama dengan tayamum pengganti hadas kecil atau pengganti wuduk. Cuma bezanya hanya pada niat. Kalau niat pengganti wuduk, niatkan dalam hati. Sengaja aku tayamum sebagai pengganti wuduk karena Allah Ta'ala. Cukup. Begitu juga kalau kita bertayamum pengganti hadas besar. Kita niat, sengaja aku mengangkat hadas besar. Istilah orang kita mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Cukup. Kaifiatnya tetap. Tepuk tangan kepada debu yang telah kita siapkan. Letakkan di atas tisu, taburkan debu, tanah. Lalu kita usap pada muka dari atas bawa ke bawah. Cukup sekali. Tak perlu 2-3 kali, cukup sekali. Dan ada satu riwayat yang mengatakan, sapu tanganmu, ini kanan, letakkan di atas telapak tangan kiri yang masih ada lagi debu. Ibu jari kita belokkan untuk menyampaikan pada bahagian belakang ibu jari. Jadi 4 jari ini sudah terkena debu, tinggal ibu jari kiri. Kita belokkan, letakkan atau gosokkan pada bahagian ibu jari kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang datang dari Nabi, sapu tangan sampai di pergelangan sahaja, bukan sampai siku. Siku ini uduk. Wa aidiakum ilal marafiq, itu uduk. Tapi untuk tayamum cukup sampai di sini saja, pergelangan saja. Dan menurut hadis Nabi, untuk kedua-dua anggota ini, muka dan tangan, cukup dafa'atan wahidah, cukup satu tepukan saja untuk 2 anggota ini.
Kalau kita tidak buat sekali untuk muka, sekali lagi untuk tangan juga boleh. Tapi terdapat hadis Nabi yang menyebut dafa'atan wahidah. Kalau sekali tepuk saja untuk 2 anggota sudah cukup. Ingat, muka sebagaimana muka untuk uduk, dari atas hingga ke bawah, dari telinga kiri sampai ke anak telinga kanan. Adapun untuk tangan cukup sampai di pergelangan sahaja. Jangan bergulung-gulung di atas pasir seperti kucing yang pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam agama yang mudah. Bukan bermakna kita ingin memudah-mudahkan agama. Tapi begitu yang datang dari Nabi, ikut saja. Apalagi ini dalam bab ibadat. Cuma pembeza pengganti uduk dengan pengganti mandi adalah niat saja. Sudah boleh ketika itu kita untuk salat. Sebagaimana mandi hadas besar. Jika dalam mandi itu kita tidak buat perkara-perkara yang membatalkan uduk, dengan mandi tersebut kita sudah cover di dalamnya uduk. Tapi dengan syarat, ketika mandi dan berniat itu kita tidak lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan uduk seperti terkentut, seperti terkencing, seperti terpegang kemaluan ketika mandi. Itu perlu diulang balik uduknya. Sebab kaedahnya, bila kita mengangkat hadas besar, automatically hadas kecil kita terangkat. Cuma Ustaz ingin ingatkan, karena mandi itu dalam bahasa Arab membawa makna al-ghuslu. Al-ghuslu ni, faghtasilu, mandilah, dia membawa makna air itu hendaklah dicurahkan. Ustaz buat contoh. Anggota wuduk. Ada yang wajib dibasuh dan ada yang wajib disapu. Yang basuh ni muka, tangan dan kaki. Sapu untuk kepala saja. Apa perbezaan antara dua istilah itu, Pak Ustaz? Bila basuh muka, tangan, kaki, mesti airnya mengalir. Mesti airnya mengalir. Dengan kata lain, tidak cukup dilap dengan towel basah. No. Berbeza dengan menyapu. Basahkan tangan tanpa menampung, lalu diusap pada kepala. Ini namanya menyapu atau mengusap. Oleh sebab itu, wanita yang sudah kering haidnya tak boleh mandi dengan hanya towel basah. Sebab mandi itu mesti sebagaimana kita buka shower, kita berada di bawah. Itu air yang mengalir. Sapu tak boleh dengan towel. Itu sebabnya ringkasnya bagi wanita tadi, andai kata ada masalah, mengalami kesulitan, apalagi dikatakan bahawa yang sakit itu badannya agak besar, susah, gantilah. Angkat hadas besarnya itu dengan tayamum dan niat. Sengaja aku tayamum sebagai pengganti atau mengangkat hadas besarku. Lillahi ta'ala. Cukup. Hadirin dan hadirat, itu penjelasan yang Ustaz ingin sampaikan. Yang terakhir. Apa dia yang terakhir? Pak Ustaz, saya punya uncle, pakcik,
paman. Beliau anti hadis. Beliau selalu memperolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka menghina Islam. Lalu mempersendakan Rasul. Pertanyaan saya, boleh tak saya memutuskan silaturahim dengannya? Tak mau ziarah rumahnya. Tak mau lihat jika dia sakit. Malah bila dia mati pun saya tak mau datang. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Pandangan Pak Uday sangat dihargai. Ini satu pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan Ustaz juga dapat beri panduan yang bagus. Setiap panduan yang datang dari Rasul mesti bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memutuskan silaturahim dengan uncle-nya Abu Lahab. Tidak pernah memutuskan silaturahim dengan uncle-nya Abu Talib. Sampai kedua-duanya mati dalam keadaan kafir. Tengok itu saja dah cukup dah. Sungguh banyak hadis-hadis yang menyebut bahaya memutuskan silaturahim. Antara lain hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis sahih. Dalam ilmu usul, sesuatu itu berdosa dan dosa besar tak semestinya menggunakan perkataan haram. Tak. Sebagaimana pengharamannya riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah halalkan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Riba itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan darah bangkai dan daging khinzir. Haram. Tapi kadang-kadang dengan menyebut laknat, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang makan rasuah dan orang yang memberi rasuah. Tak ada kata haram pun. Laknat dah cukup dah. Kadang-kadang dalam bentuk tidak dihalalkan. La yahillu li muslim an yahjura akahu fawqa salasa layalin. Tidak halal orang Islam tidak berteguran sesama Muslim melebihi dari 3 hari. Tidak halal juga maknanya haram. Apalagi dengan uncle. Kecualilah kalau tidak bertemu. Kalau bertemu, tetap tegur. Termasuk dalam ilmu usul hukumnya adalah haram dan dosa besar bila Rasul menggunakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Dosa besar bila memutuskan silaturahim, apalagi terhadap kaum kerabat. Islam memandang dengan kaum kerabat ini, silaturahim itu dituntut lebih berbanding silaturahim sesama Muslim yang tidak ada hubungan kaum kerabat. Itu sebabnya dalam bab silaturahim ada 2 jenis. Silaturahim ammah dan silaturahim khassah.
Silaturahim am maknanya hubungan baik kita dengan sama Muslim tanpa mengira apa warga negara dan apa saja suku. Kita adalah bersaudara dengan Muslim South Africa. Kita adalah bersaudara dengan Muslim Korea, walaupun lain warga negara. Itu namanya silaturahim ammah. Silaturahim khasah, yaitu silaturahim kita dengan kaum kerabat. Uncle, auntie, cousin, adik-beradik. Lagi dituntut. Jadi kembali kepada pertanyaan, boleh tak saya berazam untuk tidak lagi menaiki rumahnya, tidak mau menegurnya. Kalau dia sakit pun, sampai dia mati pun tak mau jenguk dia. Tidak. Tolong. Jangan teruskan niat tersebut. Sebab dalam agama, bila kita benci kepada seseorang, yang kita benci itu perbuatannya, bukan orangnya. Itu sebabnya panduan dalam mendidik anak. Anak nakal dan degil macam mana pun, jangan usir anak tersebut karena kebencian kita. Berambuslah nak kamu dari rumah ayah ni. Jangan naik lagi. Siapa yang akan tampung anak di luar kalau tidak penjenayah-penjenayah besar? Akan rangkul dia. Dia akan jadi lebih teruk lagi. Itu sebabnya panduan dalam mendidik anak. Kita hendaklah lihat kedegilan dan kenakalan anak itu. Kebencian kita pada perbuatannya, bukan pada diri anak. Anak hendaklah dirangkul, dinasihati, approach, didekati. Memang ada sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila kamu lihat suatu kemungkaran, hendaklah kamu robah dengan tanganmu. Tangan maknanya dengan powermu. Kamu sebagai ayah, kamu punya power. Halang anak buat perkara-perkara yang tak senonoh. Jika kamu tidak mampu sebab kamu tidak ada power, hendaklah dengan lidah. Jika kamu tidak mampu dengan lidah menasihati, dengan hati membenci perbuatannya. Cuma cara yang terakhir itu menandakan selemah-lemah iman. Coba tengok hadis demi hadis. Kalau kita tidak punya power, macam mana kita punya kuasa nak membetulkan kita punya uncle yang anti hadis memperlekeh Rasulullah dengan lisan? Kalau kita termampu. Tak mampu dengan WhatsApp. Uncle terima tak terima, itu urusan dia. Tapi kita sudah berdakwah. Sebab kita sayang uncle. Kalau tak mampu juga, malah diancam apabila kita menegurnya dengan hati. Still ada iman. Cuma cara itu cara yang lemah. Lemah iman. Tak mengapa. Tak mengapa. Nabi tak pernah sebut jika ada orang yang menghina, hendaklah kamu putus silaturahim. No, tak pernah ada. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan nanti di akhirat, derajat mereka sangat tinggi di dalam syurga. Mereka akan mendapat tempat yang istimewa dalam syurga. Padahal mereka bukan para nabi. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Pertama,
mereka yang ingin memutuskan silaturahim denganmu. Tetapi kamu tetap ingin menyambung silaturahim. Yang kedua, orang yang enggan memberi kamu. Lokek, bakhil. Tapi kita tetap ingin memberi dia. Yang ketiga, orang yang menzalimi kamu. Tapi kamu tetap memaafkannya. Memang, tiga perkara ini bukan perkara mudah. Itu sebabnya tempatnya setaraf dengan para nabi di dalam syurga nanti. Paling kurang tinggi tempatnya, derajatnya. Sebab dia struggle. Jadi sekali lagi, nasihat Ustaz kepada penanya, begitu juga para pemirsa sekalian, jangan putuskan silaturahim. Walau dia telah menghina, bukan bermakna kita setuju. Kita tidak setuju, tapi jangan sampai memutuskan silaturahim. Terus dekati dia. Approach dia. Dakwahi dia. Semampu yang boleh. Apalagi uncle, auntie, orang dekat. Sebab kata Nabi, yasiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan persulitkan. Qarribu wala tunaffiru. Rangkul, approach. Jangan buat orang jadi lari bertempiar dari kamu. Ingat ya, setiap manusia mesti berdakwah. Jadi macam mana setiap ada orang yang buat perkara yang tak menyenangkan kita, apalagi sampai menghina agama, lalu kita lari? No. Kita perlu selamatkan. Kita perlu bantu dia. Ingat sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man sarrahu an yutala fi umrihi aw yusa'a lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan Allah dan rezekinya dimurahkan oleh Allah, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Kita menghubungkan silaturahim bukan bermakna kita setuju dengan perbuatannya. Kita tegur dia semampu yang boleh. Demikian Ustaz punya nasihat, pandangan, mudah-mudahan dapat dipersetujui sebab Ustaz bawa beberapa dalil-dalil untuk menyokong jawaban Ustaz. Saya doakan mudah-mudahan saudara yang telah memiliki uncle seperti itu, beliau akan mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan terhadap orang yang berbuat jahat terhadap diri beliau. Bukan menghina lagi, melempar batu. Lalu Nabi Muhammad dapat offer, maukah kami binasakan negeri Taif itu karena penduduknya telah berbuat jahat terhadapmu, wahai Muhammad? Coba dengar jawaban Nabi. La. Jangan binasakan mereka. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hdihim li'annahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Sebab mereka berbuat demikian terhadap aku karena mereka tak tahu, karena mereka jahil. Macam itu. Doa supaya uncle dapat hidayah. Itu cara yang paling tepat. Kita akhiri kelas duha kita, kelas terakhir. Sebab esok kita sambung dengan kelas duha diganti jam 6 petang. Lalu kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadana lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, selamatkanlah kami untuk Ramadan dan selamatkanlah Ramadan untuk kami. Berilah kami kesehatan, panjangkanlah umur kami sehingga menemui Ramadan esok, dan berilah kami kesehatan sehingga dapat melakukan amal ibadat di siang dan di malam Ramadan sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini menjadi Ramadan bagi kami lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Allahumma ja'alna min ibadikal muwaffaqina bi lailatul qadar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau masukkan mendapat Lailatul Qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan Mubarak. Ustaz ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.